Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau share tentang suka duka jadi penjual online, teman-teman. Nah, kenapa Ute tiba-tiba bikin konten ini ya? Karena Ute pengen cerita aja gitu, curhat sebenarnya. Jadi suka dukanya itu banyak banget ya teman-teman. Ya memang sukanya banyak, tapi ada juga dukanya teman-teman. Terutama ketika kita menghadapi pembeli ya. Pembeli yang rupa-rupa warnanya gitu. Nah, baru aja nih Ute tuh sampai dibuat nangis temen-temen, nangis bombay ya, gara-gara kesel gitu, saking keselnya sama pembeli yang ribet banget. Kenapa? Karena gini, Ute kan kirim barang gitu. Terus ada salah satu item yang ada yang patah katanya gitu kan. Dan itemnya itu kan berupa manik-manik gitu kan, berupa manik-manik gitu. Kalian bisa lihat yang ini ya, manik-maniknya. Terus dia bilang katanya setengahnya itu cacat semua. Terus Ute bilang dong, kata saya gini, coba dihitung berapa butir yang cacat gitu kan. Terus supaya saya ganti gitu yang cacat. Nah, ternyata dari 70 butir itu sekitar 20-an yang cacat versi dia gitu kan. Ya udah, maksudnya Ute gak akan mengganti si manik-manik tersebut yang cacat gitu, sejumlah yang cacatnya gitu. Kalau misalkan 20-an ya berarti dikalikan per 100 rupiah ya harganya itu berarti kan 2000 perak ya sebetulnya ya. Nah, tapi ternyata pembeli ini tuh ribet banget pengen ngembaliin barangnya, terus dia dapetin barang yang baru. Nah, itu kan bikin apa ya, bikin ribet banget kan. Kita harus menunggu barang itu datang, kemudian kita kemas lagi gitu. Nah, Ute ambil jalan tengah, gimana kalau misalkan Ute ganti gitu, ganti uangnya dengan sejumlah yang rusak. Dia ngasih alasan, lah kalau misalkan ganti yang rusak doang saya nggak bisa beli lagi. Ya ampun, seribet itu gitu. Maksudnya uang 2000 perak gitu kan, dia permasalahkan sampai harus dia ngembaliin gitu. Maksudnya kalau dipikir-pikir ya, dia harus pergi ke ekspedisinya, terus Ute juga harus mengemas ulang, terus ngirim lagi ke orang yang sama. Terus nanti kebayang dong, tipe pembeli seperti itu pasti nggak akan ada puasnya gitu. Maksudnya ketika dikirim barang yang kedua pasti ada aja alasannya gitu. Ini yang kedua juga cacat, nggak akan ada ujungnya gitu. Terus akhirnya sampai sampai Ute tuh kayak geram banget, sampai ya Allah gitu, ada orang seperti ini gitu. Nah, maksud dari konten ini untuk yang nonton ya, jangan sampai kita itu menjadi salah satu orang yang mencengkelkan seperti itu ya teman-teman. Maksudnya ketika ada diskusi enak, win-win solution gitu kan, terima lah gitu dengan dengan perspektif yang bijak gitu. Maksudnya dipikirkan efektif efisiennya gitu. Terus kita insya Allah kok kalau misalkan kita mempermudah urusan orang lain, itu urusan kita juga akan dipermudah, rezeki kita juga akan ditambah teman-teman. Soalnya rata-rata itu ketika pembeli yang ribet gitu, yang udah itu biasanya itu tuh orang-orang yang belinya cuma sedikit teman-teman. Itu artinya apa? Jadi rezekinya juga seret gitu. Maksudnya tuh kayak dia mempersulit orang lain juga gitu. Jadi kayak harus perfect, barang-barang yang dia terima harus perfect gitu. Perasaan selama ini tuh Ute juga kirim tuh untuk pembeli-pembeli yang banyak banget belinya itu gak pernah ada yang komplain seperti ini gitu. Ini cuma 2000 perak teman-teman. Masalah 2000 perak sampai Ute kayak ya Allah gitu, ada orang seperti ini gitu. Terus sampai sekarang pun permasalahan ini belum selesai teman-teman. Nah, yang kedua ada juga pembeli yang gini teman-teman, dia pesen orderan yang itu ya misalkan, terus Ute udah kirimkan sesuai, karena dia nggak paham barangnya, terus dia ngasih penilaian yang jelek teman-teman. Kayak misalkan kok ukurannya segini, padahal yang Ute kirim itu udah sesuai gitu. Itu kan gimana nggak menjengkelkannya gitu. Kayak ya Allah, itu tuh lo yang nggak paham gitu, kenapa jadi gue yang dikasih bintang 2 atau bintang 1 itu. Sampai ya Allah, ini aduh pengen menangis deh, sumpah ku menangis ini mah, bener-bener ku menangis ya. Terus yang ketiga, ada juga pembeli yang belum apa-apa tuh udah cerewet banget, padahal semuanya itu udah dijelaskan di deskripsi produk ya teman-teman, di deskripsi produk gitu. Kayak ini harganya berapa, isinya berapa, padahal itu di deskripsi udah ada, atau di variasi juga udah ada gitu. Masih tetap aja yang nanya. Nah, kalau di kamus Ute, di kamus jualan Ute, nggak ada sebutannya pembeli adalah raja kalau di kamus UT ya teman-teman.
karena kita tuh saling membutuhkan teman-teman. Nah, Ute harap kalian menonton ini juga sama ya teman-teman, apalagi yang penjual mungkin merasakan apa yang Ute rasakan juga gitu. Nah, untuk yang kalian jadi pembeli atau Ute juga biasa ya jadi pembeli gitu, pembeli di online gitu. Nah, Ute selalu memposisikan diri Ute sebagai penjual gitu, sebagai pembeli gitu, supaya kayak gue nggak suka nih kalau diginiin gitu. Berarti kalau kita jadi pembeli nggak boleh seperti itu ke penjual gitu. Jadi benar-benar kita baca dulu deskripsinya, kemudian variasinya diklik gitu kan. Setelah dilakukan semua itu, baru kita tanya gitu ke penjualnya kalau misalkan ada yang belum dipahami gitu. Jangan apa-apa tanya dulu padahal kitanya yang belum baca gitu. Itu tuh kayak ya ampun, itu tuh udah bikin gemes banget gitu. Yang keempat itu ada lagi yang pembeli yang sok-sok ngancam gitu kan, kirim barang hari ini gitu. Terus kan namanya juga penjual online ya teman-teman, kita itu punya aturan toko sendiri gitu kan, ada batas cut off ordernya gitu. Misalkan Ute kan kalau di toko Ute itu biasanya jam 4 ya teman-teman. Nah, kalau lewat dari jam segitu Ute akan kirim keesokan harinya, itu wajar kan, kita juga punya waktu untuk istirahat gitu. Nah, ada aja pembeli yang gini, pokoknya dikirim hari ini enggak, katanya gitu. Kayak yang apa ya, kita tuh harusnya mau itu secara langsung atau secara tulisan, kita punya etika ya teman-teman. Jadi semuanya itu ada etikanya gitu. Jadi, Kak, apakah pesanan saya bisa dikirim hari ini gitu? Kan lebih enak ya teman-teman. Itu biasanya ada aja yang chat seperti itu gitu. Kirim hari ini enggak gitu. Terus kirim hari ini ya, ada yang seperti itu. Jadi kayak ya Allah gitu kan, kayak kalau misalkan lo pengen cepet-cepet gitu, ya udah beli di toko langsung gitu. Jangan berharap beli di online terus kita bayar dengan ekspedisi yang biasa aja gitu, tapi kita pengen cepet, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ada lagi tipe pembeli yang kelima gitu, baru order kemarin nih, besok paginya itu udah chat lagi gini, barang saya sampai kapan ya gitu. Jadi kan sebetulnya itu udah jadi udah jadi tugasnya si ekspedisi gitu ya teman-teman. Jadi yang harus dipahami itu, ketika penjual sudah mengirim barang, nah yang harus kalian lakukan adalah melacak sesuai resinya. Harusnya kan kalian bertanya kepada ekspedisi kalau misalkan memang barangnya itu lama banget gak nyampe-nyampe. Berarti yang harus kalian tanyakan itu adalah ekspedisinya, tapi bukan ke si penjualnya, karena penjual itu sudah melakukan kewajibannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus sama-sama paham gitu. Jangan gara-gara ekspedisi yang lambat, sering tuh Ute juga mendapatkan rating yang jelek ya, gara-gara misalkan pengiriman lambat gitu. Padahal Ute udah kirim langsung hari itu gitu, tapi karena ada kendala di pengiriman, akhirnya toko Ute juga yang kena. Jadi kalau saran Ute sih, kita harus menjadi pembeli yang bijak ya dalam menilai, seperti itu ya teman-teman. Karena itu jangan sampai kita merugikan orang lain dengan penilaian kita gitu, padahal kita yang salah gitu, kita yang nggak paham kemana penilaian tersebut harus dialamatkan, padahal kan harusnya ke ekspedisinya. Jadi kalaupun komplain, harusnya kita ke ekspedisinya, seperti itu ya teman-teman. Sukanya sih kalau pas misalkan kita nemu pembeli-pembeli yang nggak rewel gitu, dan dia apresiasi dengan barang yang kita kirimkan gitu. Jadi kayak terima kasih ya Kak gitu kan, barang sudah sampai. Itu tuh kayak alhamdulillah gitu, kayak udah kita udah bermanfaat untuk orang lain gitu, udah membantu orang lain. Terus yang pembelinya juga udah menguntungkan kita. Jadi kita tuh sama-sama teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya pembeli adalah raja. Jadi pembeli nggak bisa seenaknya kepada penjual, begitupun sebaliknya, penjual juga nggak bisa seenaknya terhadap pembeli. Jadi semuanya itu ada etikanya ya teman-teman. Jadi saran Ute dan mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini, ketika kalian beli sesuatu atau menjual sesuatu, posisikan sebagai kebalikannya. Misalkan kita menjadi penjual gitu. Nah, ketika kita menjadi penjual, supaya kita bisa memperlakukan pembeli dengan baik, posisikan kita sebagai pembeli gitu. Jadi bayangkan ketika kita menjadi pembeli, kita pengen dilayani seperti apa gitu, barang kita pengennya
yang pembeli inginkan itu seperti apa gitu, terus pelayanan dalam komunikasi chat gitu kan itu seperti apa. Nah, jadi posisinya seperti itu ya teman-teman. Jadi penjual yang baik gitu, karena memposisikan diri sebagai pembeli yang ingin diperlakukan seperti apa. Nah, begitu sebaliknya ketika kita jadi pembeli, bayangkan ketika kita jadi penjual gitu. Kalau misalnya kita jadi penjual, ngebayangin ada pembeli yang ribet, kan kita juga nggak mau. Jadi sama-sama gitu, ketika kita jadi pembeli, jadilah pembeli yang bijak, ngasih penilaian yang bagus, maksudnya sesuai, bukan yang bagus ya, maksudnya ngasih penilaian yang sesuai. Ketika ada cacat produk, silahkan diskusikan dulu melalui chat gitu, jangan langsung ngasih penilaian yang jelek teman-teman, karena biasanya kalau penjual yang bertanggung jawab, nanti juga dia akan mendiskusikan solusinya seperti itu ya teman-teman. Uta pernah menemukan pembeli yang seperti itu. Jadi karena Uta yang salah ya posisinya waktu itu. Uta salah mengirimkan ukuran, misal yang harusnya 0,7, Uta kirim 0,8 mili gitu. Nah, pembelinya itu udah ngasih bintang 1 dan di situ komennya panjang banget gitu. Padahal di deskripsi sudah jelas kalau seperti ini barang nggak bisa dipakai, sia-sia saya membeli barang ini, katanya nggak bisa digunakan. Terus akhirnya Uta kan baca ya komenan seperti itu. Terus Uta hubungi pembeli tersebut dan Uta bilang, Kak, bisa chat kami dulu untuk menemukan solusinya gitu. Terus mohon maaf sebelumnya, jadi kita juga sebagai penjual minta maaf atas kesalahan kita gitu. Nah, terus setelah itu penyelesaiannya itu Uta mengganti senilai 20.000 kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, mohon maaf sebelumnya gitu karena keteledoran saya gitu dalam mengirim barang gitu, salah ukuran. Nah, terus akhirnya si pembeli yang sadar ya, kalau pembeli yang sadar akhirnya dia gini, oh Kak, mohon maaf ya sebelumnya, saya keburu emosi terus akhirnya malah ngasih ngasih rating jelek gitu di toko kakak. Terus melihat respon Ute terhadap permasalahan ini, akhirnya dia meminta maaf juga gitu. Mohon maaf, saya malah ibaratnya nggak menghubungi kakak terlebih dahulu gitu. Terus karena Ute mengganti uang tersebut dan Ute mempersilahkan barang itu digunakan, maksudnya nggak usah dikembalikan lagi, tapi si pembelinya itu justru mengembalikan lagi uang yang Ute kirimkan teman-teman. Akhirnya solusinya itu ya dia menggunakan juga barang tersebut gitu, karena ternyata memang masih bisa digunakan sebetulnya ya, cuma beda 0,1 mili, jadi cuma beda 0,1 mili, dikit banget ya. Dan akhirnya ya malah si pembeli itu jadi followernya Ute di toko online Ute ya teman-teman. Nah, itu kan enak ya, kita juga jadi punya pelanggan gitu, maksudnya punya customer yang udah kita ikat gitu ibaratnya. Beda lagi kalau misalkan kita jadi penjual yang tidak bertanggung jawab. Ute jualan barang yang berhubungan dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu itu juga ibu-ibu yang dengan perempuan gitu. Kadang kan kalau perempuan itu detail banget, jadi kayak menghadapinya itu harus benar-benar sabar gitu, sampai itu tuh kadang nggak sering banget sih, ada aja gitu dalam satu minggunya itu kayak dibuat kesel gitu sama, ya Allah ini ada apa lagi gitu kan. Udah berusaha yang terbaik, ternyata penilaiannya cuma 3, komenannya juga nggak bagus. Itu biasanya udah nggak mau berlama-lama gitu kalau Ute seperti itu teman-teman. Jadi ya udah Ute sudahi aja gitu, kita sampai di sini aja ya gitu, maksudnya cukup sekali aja beli di toko Ute gitu, karena memang Ute sekarang itu lebih simple ya untuk mengatasi masalah Ute. Jadi kayak daripada saya harus berurusan dengan orang-orang seperti itu, ya udah Ute blokir supaya nggak beli lagi di toko Ute gitu. Dan biasanya Ute kasih juga penilaian terhadap pembeli teman-teman. Nah, untuk kalian sebagai penjual, jadi di toko all shop itu biasanya ada penilaian untuk pembeli juga, terutama kalau Ute kan lebih aktif di lapak oren ya.
Nah, di lapak oren ini ada teman-teman penilaian untuk pembeli. Jadi kalau misalkan si pembeli itu agak ribet orangnya, maksudnya itu kayak susah gitu diajak diskusinya, dan dia ngasih penilaian yang tidak sesuai, kalian bisa ngasih penilaian juga terhadap pembeli teman-teman, untuk memberitahu penjual yang lain supaya lebih hati-hati terhadap pembeli tersebut gitu. Jadi sebelum mendapatkan masalah yang sama, si penjual bisa memutuskan untuk membatalkan pesanan dengan orang ini atau enggak, seperti itu ya teman-teman. Jadi fair enough ya. Jadi cukup adil lah, maksudnya cukup fair gitu. Nggak hanya pembeli aja yang bisa ngasih penilaian, karena banyak di luar sana itu pembeli yang nggak bijak teman-teman. Kayak udah kita bantu gitu, karena bener-bener nggak ada ya teman-teman, pembeli adalah raja itu nggak ada teman-teman. Kita sama-sama membutuhkan, seperti itu ya teman-teman. Nah, video kali ini adalah isinya itu full curhatan Uta sebetulnya gitu kan, tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya gitu. Kita sebagai penjual dan sebagai pembeli, kita harus sama-sama punya etika dalam berbisnis gitu. Jadi selesaikan dengan baik-baik gitu kan, terus chat dengan baik juga, karena chat itu perwakilan karena kita nggak bisa bertatap muka langsung gitu. Jadi chat pun ada etikanya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari tata letak tanda baca seperti itu, terus dari huruf jenis hurufnya, jangan caps lock semua. Udah pernah juga tuh menghadapi pembeli yang ngasih catatan gitu kan, tolong dicek semuanya tuh pakai caps lock semua, tolong dicek jangan sampai ada yang salah. Itu tuh kayak malah jadi berupa ancaman. Terus Uta bales kan di chatnya, Kak, caps locknya jebol ya. Terus akhirnya pembeli itu ya kak mohon maaf ya sebelumnya, katanya gitu. Akhirnya kan sadar juga gitu, sadar kalau misalkan penjual juga manusia gitu kan, jadi nggak bisa seenaknya seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai penjual atau pembeli yang bijak, baik, terus saling memudahkan urusan orang lain, seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja rezeki kita lancar ya teman-teman, dengan kita berusaha gitu, baik itu menjual secara online maupun offline juga gitu. Pasti pastikan etika kita juga dijaga gitu. Nah, video ini udah cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.